Halo teman-teman semua, sobat eksekusi, kembali lagi bersama kita. Eksekusi. Tapi nanti kita bakal namain trio kita ya. Ya. Ini ada disensor lagi. Bisa dibikin juga bisa. Itu Kalau saya kayaknya beda. Oh iya beda ya. Beda. Saya emang kalau bebas ya. ngomong kasar harus sensor ya? Jangan dicarain. Jangan dicarain kan. Enggak. Mana aja yang ini? Masalah video kemarin dikasih ke Aing semua aja. Enggak, nanti mana gampang itu kan. Oh, iya. Nanti Ulangi. jadi orang Gak apa-apa aja, masuk aja. Oke, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik nih. Ini ada usulan dari Reza. Ya, Reza tuh kan orangnya memang observasi banget ya. Iya, semua Observasi banget. Ya, kita sebagai gue sebagai yang operatornya di sini, dan nanti kita bakal reaksi bareng-bareng lah ya, reaksi bareng-bareng gitu. Tentang Kalista Iskandar salah mengucapkan 5 sila Pancasila di malam final Putri Indonesia 2020. Apa salah belum Pancasila ngucapin? aja salah gimana? Putri Indonesia loh, bukan Putri Amerika ya. Calon. Ini masih kontestan. Kontestan. Ini masih dari Sumatera. Kontestan. Ya, orang. Kontestan. Nah, Jadi ini masih konsisten dari yang benar. Nah, kita akan langsung lihat videonya aja. Boleh? 3, 2, 1, play. Nomor 4, kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kemanusiaan sosial yang adil dan beradab. Terima kasih Kalista, Anda layak menang. cantik sih. Sumatera mana sih? Sumatera Barat. Sumatera Padang. Sumatera Sumbar. Sumatera Barat itu disingkat Sumbar. Oke. Gimana pendapatnya nih? Tegang. Apanya Anda ini Lu pernah nggak sih ngomong banyak ludah di mulut? liburan Iya, enggak, maksudnya jadi belepotan gitu. belepotan? What's the meaning of the English? Misalkan orang mau ngomong berisik nih, jadi berisik, jadi gitulah, jadi kayak di mulut tuh kayak gitu, jadi nggak fokus. Wah, nggak tahu, belum pernah sih. Kayaknya lu doang yang kelainan aja. Periksa ke dokter aja, berobat. Asli deh. Parah banget aja. Nah, itu tadi yang salah tuh sila keempat sama kelima cuy. Ya, sila keempat dan kelima. Sila keempat dia nyebutin tadi apa? Kemanusiaan dulu. Kemasyarakatan. Oh ya, kemasyarakatan yang dipimpin. Yang keduanya langsung kemasyarakatan Ya. dia tuh bilangnya. Oh, iya. Pembetulan dianya teh. Jadi itu pembetulan dianya tetap salah. Jadi dia awalnya salah, terus Dibenerin salah lagi. berusaha untuk makin salah. Dia tuh sebenarnya berusaha makin benar, cuma tetap salah kayaknya gitu iya. aja sih. Sorry. Nah, itu gimana nih teman-teman pendapatnya nih? Ya ampun. Biasa aja sih. Kasihan sih. Iya, orang banyak kok yang salah salah ngucapin ngucapin Pancasila. Bukan berarti nggak hafal. Kalau tadi mah udah jelas-jelas dia tahu sih, dia hafal. Cuman kayak itu kan harusnya kerakyatan. Dia malah nyebutnya kemasyarakatan ya. Kemasyarakatan. Nah, itu maksudnya dia teh secara artinya mah tahu gitu. Cuman namanya ini kan mungkin awalnya tuh dia panik lah gitu. Bukan siapa-siapa Panik, ya. gitu. Terus harus ada di panggung, apalagi ini kan untuk Putri Indonesia kan, dia untuk mewakili ke Putri Indonesia tuh Miss Universe kan endingnya. Nantinya dia akan dikompetisikan lagi ke Miss Universe. Nah iya, apalagi kompetisi ajang besar gitu, itu tuh udah pasti tegangnya minta ampun. Ya, gitu. Berarti kalau dari Ahdi nih konklusinya adalah tegang ya? Karena faktor tegang. Keceletot aja. Keceletot gitu. Nah, kalau dari Reza gimana nih? Iya, sama gue juga. Cuman itu tuh yang bikin dia banyak dihujat sana sini itu ya karena Miss Universe-nya itu. Seorang Miss Universe itu kan, Putri Indonesia itu kan harus Calon Putri Indonesia. pintar. Ya apalagi Pancasila udah pasti harus hatam lah gitu. Betul. Kebetulan itu jadi banyak orang lah yang hujat gitu. Padahal menurut gua itu hal yang biasa, kebetulan on cam aja. Orang salah juga banyak, cuman kebetulan nggak on cam gitu. Iya, betul. Tapi memang kan mungkin ada syarat-syarat khusus buat Putri Indonesia Ya, karena kan emang tujuan si Putri Indonesia untuk nanti maju ke Miss Universe itu kan mereka Bawa Indonesia. mempromosikan. Oh, Mereka jelas, kan mempromosikan dan Pancasila itu kan cuma ada di Indonesia gitu. Jadi emang basic Pancasila tuh harusnya hafal gitu. Cuman yang jadi masalah tuh
namanya apa ya? Kayak penyanyi aja, udah profesional sering dia sering lupa lirik gitu. Ya. Apalagi yang kayak gini gitu, udah ya salahnya dia salah aja gitu, salah pengucapan, bukan berarti dia layak untuk harus dibully atau di gimana gitu. Ya. Najwa. Oh ya, berarti ada satu kisah nih ya. Najwa juga mengungkapkan pernyataannya bahwa Najwa Shihab itu juga waktu pas zaman dulu pernah ada salah gitu. Ya. Seorang Najwa Shihab gitu. Cuman perbedaannya mungkin image-nya Najwa sekarang kan bagus banget nih. Ya mungkin yang dulu dimaafkan kali. Maksudnya itu ya karena dulu juga Mungkin si Najwa juga dulu dapat hujatan juga awalnya. Coba kan seiring berjalannya waktu ya, yang gitu juga nggak akan nempel lama sih. Biasanya kalau yang gini nih tahu-tahu jadi duta Pancasila. Iya gitu di Indonesia. Bener juga ya. Sering loh yang kayak gini. Bener juga. Karena apa? Dia tuh bukannya tidak hafal, dia tuh tahu. Cuman gara-gara dia salah, orang tuh jadi ini kan, jadi ingin apa ya? Ingin mengucapkan lagi Pancasila. Terakhir kita kalau nggak baca kayak gini, kadang kita jadi kapan ya kita terakhir baca Pancasila? Waktu upacara doang. Iya. Tapi gara-gara ada kesalahan ini kita pengen harusnya apa ya? Harusnya gini. Nah, itu tuh jadi pengingat gitu. Ya. Kondisi-kondisi yang kayak gini teh. Terus lu tadi kelihatan nggak sih? Pas dia salah itu pasti di kata-kata awalnya. Ya. Sama kayak kita loh. Kalau misalnya kita Pancasila nih, kita udah ingat banget gitu. Semua orang juga pasti ingat gitu. Tapi kadang kita tuh kadang suka nggak ingat kata awalnya. Kalau kata awalnya kita udah langsung inget, biasanya langsung langsung keluar gampang gitu dari mulut tuh. Tapi kadang kalau awalnya itu kadang suka lupa gitu. Jadi kayak misalnya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Kita lupa kata kemanusiaannya, kesininya tuh bisa lupa. Malah jadi kecelot semua. Jadi panik gitu. Jadi kebawa panik. Apalagi tadi kan kelihatan pembawa acaranya dia tenang kayak gitu. Iya, pembawa acaranya dia bagus, bersifat netral ya, nggak bersifat membuli si. Berarti memang kemungkinan besar itu gara-gara panik juga gitu. Jadi intinya di video kali ini kita ngereaksi Kalista Iskandar yang salah mengucapkan. Sebenarnya ini judulnya juga lebay ya, nggak 5 sila juga sih. Dia cuma salah 2 sila, sila keempat dan kelima gitu. Jadi intinya Hadi dan Reza mendukung pergerakan bulian ke dia apa enggak? Oh janganlah. Nah, bullying mah tidak berlaku bagi siapapun yang salah gitu. Intinya mah gitu aja. Bahkan orang yang membuli pun gitu ya. Orang-orang yang membuli tidak layaknya kita bully kembali. Gitu. Sementok-mentoknya pun kita cukup ngasih tahu nggak usah kayak gitu gitu. Jadi kalau kita ikut ngebully juga sama-sama aja gitu. Sama aja kayak jadi, gitu ya. Coba lihat komen deh, kita lihat komen. Kita lihat komentar. Ada komentar-komentarnya. Aduh, geblek kepencet videonya Nadim lagi. Ini komentarnya screenshot kali ya? Apa gimana? Nah ini. nggak usah juga nggak apa-apa. Entah seperti apa perasaannya sekarang, pastinya hancur berkeping-keping. Mungkin Kalista ini sekarang menganggap jika dirinya adalah true big loser dari seluruh kontestan yang ada akibat kejadian tidak hafal Pancasila ini. Apalagi kalau watak dasarnya sensitif, mudah tersinggung, pemalu. Bukan dablek ala artis-artis. Mungkin setelah ini, setiap akan tampil di hadapan publik selalu merasa nervous setiap ada mata-mata yang mengarah kepadanya sambil Membatin. Apakah mereka sedang membicarakan kesalahanku tidak hafal Pancasila waktu itu? Oh iya. Wah. Nah ini salah satu yang membahayakan pembulian. Itu akan apa ya? Timbul Dari sisi mental si orang yang salah ada itu ya, kayaknya. Iya. Kita tadi kepencet notif, ada yang komen negatif, anjing kayak eksekusi. Hendra Pratama siapa? Ribet, banyak betul yang ngomong. Hendra Pratama. Tadinya malah kita mau sekampung ya rencananya. Kita mau bikin konten eksekusi satu RT gitu. Kita mau buka open ini ya, open recruitment. Tapi wajar lah, maksudnya kita juga udah besar, pasti banyak yang apa? Benci ya? Ya ada yang komen kayak Tapi gitu. nggak apa-apa kok, itu sebagai bentuk masukan buat kita juga. Dan masukan buat dia juga, jangan gitu. Nah, tapi goblok. memang iya bener kan? Kok gak pakai goblok? Maksudnya jangan kita pakai bahasa goblok gitu. Iya, anjing. Nah, ini tuh jadi banyak teman-teman kita udah lihat komen-komennya barusan ke bawah ya. Kita udah banyak baca lah. Kita anggap baca aja. Nah, banyak yang mendukung juga, ternyata nggak semuanya membuli gitu. Iya benar-benar. Ya, tapi gua akuin. Tapi gimana? Gua akuin nih.
Lu kayak misalnya interview, apapun itu misalnya kerja, lu tuh tampil tuh itu kan khusus sebagai untuk nanti dinilai gitu. Ya. Betul. Jadi mau nggak ada alasan gitu bagi Nggak penilai ada. bahwa Ada keceletot atau ketegangan, apa. keceletaan itu bahwa dia mah udah sebenarnya paham. Jadi tetap bakal minus mungkin nilainya Iya. nanti dari si penilai mah gitu. Makanya diwajarkan salah tuh itu. Ya. Itu salah mah udah gitu, dia salah gitu. Kayak orang lupa lirik ya udah dia lupa lirik gitu. Tapi bukan berarti harus muncul kritikan karena kan ini komenannya banyaknya sebenarnya ke arah bulian. Jadi kesannya kayak gimana nih? Kayak contohnya ada dia yang salah nyebut, gua yang malu, woi grogi atau gimana sih kok bisa-bisa nggak apa Pancasila mbak ketahuan nih yang pas sekolah Sering bolos upacara. sering bolos upacara. Wah, saya sering bolos upacara kok. Saya sering bolos sama sekolah-sekolahnya malah. Tuh, kan? Tapi bukan berarti nggak hafal dan mungkin pun saat itu hafal tapi saat di panggung kayak gitu kan belum tentu belum tentu bisa diucapkan gitu. Iya. Ya tuh, memang ya ini juga ada komen-komen yang bulian juga ya, banyak banget nih. Di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi pada banyak yang bully dia seakan tak punya adab tuh. Ini bukan bulian, dukungan. Bukan, Coy. ini Putri lainnya juga belum tentu bisa jawab. Tuh. Sebagian tuh. ya betul. apalagi putri misalkan dari Zimbabwe. Banyak loh. Dari Zimbabwe pada putih juga kan. Enggak, maksudnya Body shaming anjing. bukan. Rasis. Apa? Susu. Zimbabwe apa yang putih? Coba. Jangan ditingkat anjing. Kita tuh udah punya haters loh anjing. Gila apa ya lu ya? Nanti kita di take down lagi nih channel kan. Ribet deh ntar. Enggak. Itu nanti di ini aja. Jadi ubah warna. Ini gua paling suka komen yang ini nih. Kita baca ya nih. __ nih. Giliran gak bisa nyebutin pada bilang sekelas putri Indonesia kok nggak hafal Pancasila sih? Gimana mau ngewakilin Indonesia? Giliran bisa ntar pada bilang Allah anak SD juga bisa. Ya, Gitu. nah. Indonesian netizen brainless as fuck. Tapi selalu seru sih ya ngelihat yang kayak gini karena jujur cuman ada di Indonesia loh keragaman netizen. Ya. Jadi kadang mereka tuh tidak berpikir orang yang mengucapkan di kondisi ini. Gue juga sebenarnya nggak ngerti ya dia di kondisi itu gimana. Apakah salah disengaja atau tidaknya. Cuman dia tuh kan ikutan audisi ini gitu. Sudah pasti tidak disengaja. Tidak ada unsur kesengajaan juga. Kita sebagai dari eksekusi mendukung Kalista Iskandar jangan dibully. Ya. Betul. Tapi kalau misalkan dia akhirnya nggak menang karena itu ya udah harus terima karena Ya. itu objektivitas pada saat itu penilaiannya. Ya, betul. Kayak Reza bahas barusan tentang interview kerja, kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan HR ya udah penilaiannya HR Ya. berarti lu nggak bisa jawab. Iya gitu. Ya. Case close. Begitu. Cuman itu tadi. Tinggal balik lagi nih harus kuat aja si Kalista Iskandar. Yes. Jangan sampai gara-gara udah kita miss di yang Pancasila ngomong Pancasila tapi terus mental down gara-gara bullying gitu. Harus kuat. Kalista Iskandar tidak salah secara keseluruhan, tapi kalau secara kompetisi mungkin dia salah. Ya. Ya gitu aja lah ya. Oke. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai menit sekarang 16 menit. Nggak tahu berapa menit. Udah 16 menit tuh ada di situ. Oke, jangan lupa untuk di like, Komen. Subscribe. YouTube. Inilah eksekusi.